Apakah ada satu coba berdiri di kiri kanan di bawah meja? Nggak ada soal ini. Ada absensinya? Ada masa-masa menangis. Ya, absen dulu ya. Pertama, Damen. Hadir Pak. Regita. Hadir Pak. Terus ada Cindy. Putri. Hadir Pak. Fadila. Hadir Pak. Naya. Ada poin ya. Oke, berapa sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Saya akan dipimpin oleh Cindy. Materi kita hari ini yaitu pengembangan wilayah tata ruang dan pembangunan kepada manusia. Sebelumnya, kamu mau kita dulu. Kepada kita, apa itu wilayah? Saya tahu Pak, wilayah itu merupakan ini Pak, bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik wilayah. Yang kedua, kepada Damai, apakah di sekitar tempat tinggalmu ada perubahan atau kejadian beberapa tahun ini nggak? Ada Pak, jadi di sekitar tempat tinggal saya terjadi perubahan tata ruang. Misalnya dulu banyak sekali lahan kosong ada sawah. Namun sekarang itu sudah dibangun perumahan kerajaan, jadinya lahan hijaunya berkurang dan akibatnya meningkatkan volume kendaraan dan kemacetan. Serta akibat dari dibangun perumahan itu tadinya jadi ada banjir Pak saat hujan karena kurangnya daya tahan. Pembelajaran kita hari ini itu ada tiga. Pertama, memahami pengertian pengembangan wilayah dan jenis wilayah. Yang kedua yaitu memahami teori pengembangan wilayah. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh interaksi perubahan atau wilayah serta permasalahannya. Dan dunia pada semacam kita belajar hari ini pertama dari pengertian dan jenis-jenis wilayah, yang kedua jenis teori pengembangan wilayah, dan yang ketiga tata ruang dan dinamikanya dalam pembangunan wilayah. Konsep wilayah. Coba kepada itu boleh dibacanya untuk pengertian wilayah. Nah, contohnya itu wilayah ini adalah kota gede yaitu kota Medan. Kota Medan ini adalah bagian dari permukaan bumi yang punya karakteristik tertentu seperti manusia yang beragam, terdiri dari suku, agama, dan yang lainnya. Dan ada aktivitas seperti bangunan-bangunan, contohnya sekolah kita ini. Dan perbedaan ini juga ada wilayah kita Medan ini dengan wilayah yang lain seperti di Sedang mungkin atau lebih tinggi atau kota-kota yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi jenis-jenis wilayah, yang pertama itu adalah wilayah formal. Bila suatu wilayah dibentukkan berdasarkan kesamaan tertentu atau karakteristik yang sama. Ciri-cirinya pertama bersifat homogen dalam hal tertentu, yang kedua itu bersifat statis, ketiga bersifat alamiah, politik dan kultural, keempat kegiatan penduduknya akan bersama, yang kelima sudah berkembang dan berubah. Nah, contohnya itu seperti di saya berapa tadi di wilayah kita Kota Medan itu bersifat homogen, karena penduduknya itu baru mata pencarian di bagian di perkantoran, dulu atau lain-lain. Dan selanjutnya dia statis, maksudnya bisa orang sering berpindah-pindah tempat kecamatan yang terus. Contohnya sifat alamiah itu seperti bangunan ini dia dari kita yang ingin membentuk
region. Pada kita boleh dibuka. Jadi untuk jenis-jenis wilayah itu Pak ada wilayah fungsional di mana wilayah geografis yang terbentuk akibat hubungan fungsional antara wilayah formal dan di mana interdependensi dan batas wilayah tersebut dikontrol oleh sebuah titik perusahaan. Maksudnya wilayah fungsional itu contohnya itu seperti ibu kota kita Jakarta. Nah, itu sebenarnya dulu bermulanya mulai dari satu wilayah di Jakarta. Sebenarnya kota-kota di sini itu kota. Jadi kita tahu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Mereka ini kan kota-kota yang di Jakarta yang berubah dikatakan dia wilayahnya dekat dengan ibu kota Jakarta. Ini contohnya, maaf kalau warna berbeda. Ini contoh dia di wilayah Jakarta. Nanti dia berpengaruh ke wilayah sekitar itu, contohnya di bagian Jawa Barat. Sebenarnya jalur wilayah penerbangan pesawat yang bermula dari sini, dari wilayah Jakarta yang berkembang ke Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan ke Papua. Dan ini juga ada contohnya kita wilayah jalur pelayaran yang bermula dari kota Jakarta ke wilayah-wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Papua dan lainnya. Ini boleh bacakan ciri-ciri wilayah fungsional. Jadi boleh bacakan ciri-ciri wilayah fungsional. Ciri-ciri wilayah fungsional. Pak, jenis-jenis wilayah yang pertama ciri-ciri fungsionalnya yang pertama bersih dan homogen, yang kedua dinamis, yang ketiga organisasi, yang keempat bentuknya dan aktivitas manusia, yang kelima mempunyai tujuan yaitu seperti politik, ekonomi dan sosial, dan yang terakhir terpilih Itu beragam mulai dari suku agama ras dan pekerjaan kita. Terus sebenarnya ini berubah dari pola pikir kegiatan atau aktivitas penduduknya. Jadi kita di wilayah titik pusat atau sentralisasi seperti menjelaskan bermula dari satu wilayah, nanti wilayah di sekitar itu berubah. Sebenarnya wilayah aktivitas manusia. Untuk perubahan itu terjadi karena ada aktivitas manusia yang melakukannya. Terus mempunyai tujuan. Tujuan di sini maksudnya itu untuk melakukan perubahan itu dari aktivitas manusia. Itu dia punya tujuan, baik itu tujuan politik, ekonomi atau sosialnya. Terus sebenarnya terbentuk setelah wilayah formal terbentuk. Setelah wilayah itu sudah terbentuk, yang lain karena sudah terbentuk perubahan. Mungkin itu wilayah perencanaan. Wilayah ini adalah wilayah bentuk wilayah perencanaan tertentu dalam rencana tata ruang wilayah. Ini contohnya seperti wilayah asal daerah yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan rencana tata ruang wilayah itu. Apa ini menjadi wilayah penanggulan? Wilayah ini berdasarkan keberadaan wilayah tersebut dan mereka merupakan persepsi masyarakat berperan penting dalam identitas wilayah, tetapi tidak memiliki pada sisi jelas. Itu seperti di satu pulau yang dijadikan tempat yang penting untuk identitas wilayah. Jadi itu seperti di Pulau Papua yang ada banyak pulau-pulau kecil, dan itu juga dari wilayah pulau. Nah, kalau RT sendiri bermula dari RT RPM, kemudian jadi pulau, kemudian berubah dari RT RKSM, dan berubah dari provinsi, kemudian nanti berkembang kecil-kecil dari RT RW kabupaten, kota, dan kemudian ke RTCR, yaitu di tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat desa. Nah ini saya sudah pernah
Nusantara. Nah, itulah contoh dari wilayah perencanaan tadi. Yang bermula dari wilayah yang dimana dia perencanaan, terus kemudian itu menjadi kota-kota yang ini satu kemajuan dan perubahan. Rupanya murid-murid kamu semua tidak sempat belajar. Kita sebagai murid sekitar dari yang bumi berkakir itu kami begini itu peta dan kompas selalu sisi ada sungai dan samudra luas bumi dan kali rumah luas we love geografi kira-kira begitu kita mulai 1, 2, 3 ya. We love geografi. Siapkan geografisi yang eksplorasi dan kompas selalu di sini ada suman dan sangat luas dari kita mengaji itu makin luas. Sekian itu teori pengembang wilayah. Di mana teori ini ada 5 unit. Pertama teori kehidupan dari ahli utama Francis Perrox. Kedua itu teori tempat sentral dari ahli pelabuhan dan perisian. Ketiga teori lokasi dari ahli utama Alfred Weber. Keempat teori bersama tanah dari ahli utama Fortuna. Yang kelima teori polarisasi dari General dan teori sektoral dari August Ross. Pertama teori bentuk pertumbuhan. Teori ini mengatakan pertumbuhan ini tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, tapi terjadi pada titik-titik pada bentuk-bentuk perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah. Contohnya seperti ini, jalan raya yang bermula jalan biasa saja, kemudian dibangun jalan raya, terus jalan bawah itu atau sebenarnya underpass. Kemudian contohnya itu suatu pulau yang bermula dari satu, kemudian dibangun beberapa pulau reklamasi buatan untuk pembangunan sebuah kota. Dan juga dengan ini contohnya itu di Batam itu di dekat Pulau Batam. Nah, itu dia ilustrasi seperti ini. Dia dimulai dari satu titik, dia dimulai dari jam urbanisasi itu masyarakat yang dari desa ke kota, kemudian sekarang dari kota juga pangan ke makanan, kemudian sumber daya alam hidup sekitar. Dan kemudian berkembang dan dia akan menghasilkan suatu pendapatan, menghasilkan orang yang mau berinvestasi, kemudian menghasilkan barang dan jasa, kemudian berkembang menghasilkan teknologi, dan kemudian menghasilkan infrastruktur. Nah, teori dulu itu teori sentral. Nah, teori ini mengatakan bahwa satu lokasi yang mendapat pelayanan untuk masyarakat sampai pada wilayah tertentu untuk bisa modal atau seminar. Dia kira-kira seperti inilah bentuknya. Mulai dari bagian bintang hingga berbentuk penyebar berbentuk segi gitu. Ini itu teori lokasi industri. Nah, teori ini menyatakan bahwa lokasi setiap industri itu
dan kepada berbagai operasi dan tenaga kerja. Dewan kebutuhan ini harus minimum karena kembali ke lokasi itu sendiri paling menguntungkan. Nah, jika itu seperti di sini dia dipengaruhi oleh market atau pasar, kemudian dipengaruhi oleh input yang mendukungnya. Di sini ada satu pasarnya. Nah, contohnya ini di dunia normatif yang pada zaman penjajahan Belanda dulu, di sini contoh dulu itu contoh di dunia industri bagian industri baik-baik itu pakaian. Itu contohnya ini dia industri pabrik yang menghasilkan polisi juga. Terus yang sini contohnya itu dia di industri lembaga yang menghasilkan perhiasan atau barang-barang mewah. Dan terakhir ini industri di bagian pertambangan yang menghasilkan batu-batu untuk pembangunan infrastruktur suatu wilayah. Nah, dari sini itu periode hasil pertanian. Nah, teori ini menyatakan bahwa sewa pertanian ditentukan oleh jaraknya terhadap pusat kota atau pasar. Dan tingkat suara ini paling maju jika berada di pusat kota atau pasar, dan begitu pula jika makin jauh dari pusat kota atau pasar. Nah, contohnya itu seperti di kita itu kota Medan. Nah, itu di pusat itu seperti di daerah Merdeka. Di sana itu harga tanah lebih mahal dibandingkan di perbatasan kota Medan dan kota lain. Contohnya lebih mahal dia daripada tanah di daerah Selangor, Palembang, atau di daerah kecamatan Medan Tuntungan. Nah, seperti ini dibuatkan di sinilah di dalam Merdeka, dan di dekat sinilah itu di daerah Selangor, Palembang, atau di sini juga Tuntungan. Seperti itu teori polarisasi. Nah, teori itu menyatakan ketika satu wilayah tertentu mulai tumbuh atau berkembang, maka ada nilai tarik masukan tenaga kerja, berupa manusia, kemudian barang perdagangan dan modal. Nah, contoh itu seperti di Kota Medan, jika wilayah kemudian berkembang, maka akan masuk orang menjadi Kota Medan. Siapa di sini orang dari Kota Medan? Dari mana dah? Di Maria. Nah, kalian tentu datang kemari pasti punya tujuan. Baik itu tujuan kalian pendidikan atau tujuan untuk ekonomi atau yang lain. Itu adalah contoh satu teori polarisasi. Kalian datang ke sebuah wilayah itu ketika wilayah itu mulai berkembang, ketika wilayah itu mulai berkembang, maka kalian datang kemari untuk mencapai tujuan kalian tadi. Nah, ini gambaran teorinya. Orang dari luar bakalan masuk ke dalam ini, dan kita sebenarnya di pencabutan. Dan kedatangan manusia-manusia dari luar Kota Medan ini tentu ada akibatnya. Contohnya itu seperti di sini terjadi kemacetan, kemudian wilayah ini satu kabupaten mulai sepi, sementara wilayah kota semakin padat akan bangunan, rumah serta permukiman. Dan ini contohnya ini seperti kendaraan bermotor, sementara itu contoh dari padatnya penduduk. Nah, kita masuk sesi diskusi. Di sini ada beberapa soal yang Bapak
selama waktu yang 10 menit boleh dipresentasikan mulai dari kelompok Pak. Iya. Seiring waktu seperti perkembangan transportasi, teknologi dan pengembangan distribusi satelit. Sebenarnya masih boleh. Karena kita sudah berada di ujung pembelajaran, maka lebih baik kita dengan doa boleh dipimpin oleh Pak. Terima kasih kepada Bapak semuanya. Semoga pembelajaran kita ini untuk ke depan kita terapkan kepada diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi.